Kali ini saya akan mewawancarai guru BK. Ya. Perkenalkan nama guru. Oh ya, jadi perkenalkan nama saya Hana Ika Pratiwi. Saya biasanya dipanggil Bu Hana. Gitu ya. Untuk saya guru BK. Untuk mengajar kelas-kelas yang saya bimbing itu saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Iya, jadi makanya belum pernah ketemu sama siapa namanya? Pradipta. Pradipta kan masih kelas 7 ya? Iya, jadi mungkin nanti di kelas 8 atau di kelas 9 ketemu sama kita. Bagaimana sekolah melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah serta judi online khususnya yang bisa dilakukan oleh para siswa? Oke, untuk yang bisa dilakukan oleh para siswa ya, yang pertama yang perlu diketahui oleh kita di sekolah kita sudah ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, ya. Itu disebut dengan TPPK, itu disingkat TPPK. Nah, kita sudah membentuk tim, ya, baik itu guru maupun siswa. Jadi kalau untuk guru, koordinatornya saya, gitu ya. Kalau untuk siswa, itu kita membentuk satu tim. Jadi di tim itu kita bisa, yang pertama kita punya call center. Jadi kalau anak memang ketika ada ketika ada keluhan terkait dengan kekerasan di sekolah, itu bisa langsung menghubungi kami. Kalau nggak nyaman menghubungi langsung ke ke guru BK-nya. Kalau nggak nyaman langsung ke guru BK-nya, bisa langsung ke siswanya, gitu. Jadi yang pertama banget itu dilakukan setelah kami membentuk tim, itu Bu Hana dulu dibekali dengan seminar. Kami dibekali dengan seminar terkait dengan pencegahan kekerasan di sekolah. Nah, seminarnya itu narasumbernya ada dari kepolisian dan dari kejaksaan, gitu. Jadi dibekalinya dengan cara seperti itu. Itu yang pertama membentuk tim. Yang kedua, sosialisasi. Kalau dari Bapak Ibu guru, sosialisasinya biasanya ketika upacara. Iya, jadi ketika amanat upacara dari pembina upacara itu sudah menjelaskan bahwa anak-anak harus saling menjaga. Jadi jangan sampai bercanda kelewat batas. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Jangan sampai bercanda kelewat batas. Yang sering saya tekankan juga ketika sosialisasi di kelas-kelas. Jadi kan guru BK itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu ada yang mengajar di kelas 7. Di kelas 7 itu ada 2 orang. Di kelas 8 itu ada 3 orang termasuk Bu Hana. Di kelas 9 itu ada 2 orang termasuk Bu Hana juga. Jadi sosialisasi di kelas-kelas juga. Sosialisasi di kelas-kelas itu kita menjelaskan bahwa kita itu di sekolah adalah keluarga. Jadi kalau sama keluarga itu kan tidak boleh ya yang namanya melakukan kekerasan, contohnya bercanda sampai mengenai fisik, ya toh, bercanda sampai mengenai fisik, terus bercanda sampai menyinggung, itu kan mengenai psikisnya juga. Jadi kalau bercanda, saya selalu menjelaskan ke anak-anak, hal yang paling penting, yang paling awal dilakukan adalah kalau kamu bercanda, ketika lawan bercandamu itu tidak tertawa atau merasa tidak nyaman, berhenti sampai di situ, gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti itu kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk seluruh penghuni sekolah termasuk siswa, gitu. Nah, selain itu kami dari tim PPK juga harus melaksanakan kolaborasi dengan orang tua. Jadi ketika biasanya sosialisasinya itu pas pengambilan raport, kita menjelaskan ke orang tua bahwa
anak-anak ketika di rumah harus diberikan pengertian. Jangan sampai anak-anak menjadi pelaku dari kekerasan maupun judi online itu tadi. Ya, jadi kita jelaskan bahwa dampaknya itu seperti itu dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Kita jelaskan ke orang tua maupun sosialisasi di anak juga. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah cukup ya. Jadi mungkin dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh siswa atau anak-anak di sekolah, dari mulai yang bercanda itu, terus juga ini tambahan ya Pradipta ya, tambahan juga dari mana kami selalu selain juga menjaga kerukunan antar siswa, kami juga selalu menggarisbawahi bahwa di sekolah itu kita keluarga. Kalau keluarga, seyogianya kita saling menjaga. Kalau ada temennya mungkin dipukul sama temen yang lain, saksi yang melihat itu harus segera melaporkan ke orang tua. Pokoknya kalau ada mungkin pelanggaran atau ada kasus yang berkaitan dengan judi online maupun kekerasan di lingkungan sekolah, anak-anak harus langsung lapor ke guru. Dan kami akan selalu menjaga siapapun yang melaporkan, kami nggak akan memberikan data itu, data pelapornya itu ke orang lain. Jadi dijamin aman. Anak ketika sudah melaporkan, Bu, ada kasus seperti ini, ada teman saya dipukul oleh kakak kelas, misalnya seperti itu kami menjaga data narasumber. Jadi nggak akan dilaporkan ke orang lain. Gitu. Cukup? Iya. Terima kasih atas informasinya. Saya mendapatkan ilmu banyak sekali dari informasi ini. Terima kasih atas sama-sama Pradipta. Semoga informasi yang Bu Hana berikan kepada kita itu bisa membuka wawasan dan memberikan efek yang positif kepada kita. Ya, sama-sama.